guys, nama saya Lucinda Sigiro. Saya kelas 10 IPS 3 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pangururan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan karakteristik sosiologi dengan penelitian sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sosiologi juga mempunyai ciri-ciri seperti empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Nah, jika kita sudah mengetahui ciri-ciri tersebut, alangkah baiknya kita juga bisa mengetahui atau memperdalam dari ciri-ciri sosiologi tersebut. Yang pertama, empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada hasil observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak spekulatif. Sebagai contoh, sosiologi mempelajari juga tentang fenomena kemacetan ibu kota Jakarta. Argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi misalnya adalah kemacetan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetus pemerintah daerah. Nah, ketika argumentasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka unsur empiris telah dipenuhi oleh penelitian sosiologi. Kedua, teoritis, yang artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris, yang artinya abstraksi merupakan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang sudah lewat atau peristiwa yang sudah terjadi. Nah, sebagai contohnya, sosiologi juga menjelaskan adanya hubungan yang disignifikan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Dan pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang, penelitian sejak observasi hingga penarikan kesimpulan yang terakhir. Yang ketiga yaitu kumulatif. Artinya, sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang yang hampa, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada. Sehingga pada saat kita meneliti, penelitian itu sudah mempunyai fakta yang kuat. Sebagai contohnya, penelitian sosiologi juga mempelajari tentang kemacetan, menghasilkan kesimpulan yang baru, serta melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. Yang terakhir yaitu nonetis. Artinya, sosiologi juga membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya atau tanpa memperburuk fakta yang sudah ada. Sosiologi bersifat nonetis juga, artinya tidak menjustifikasikan baik atau buruk suatu permasalahan sosial tersebut. Hubungan karakteristik sosiologi dengan penelitian sosial, karena dalam kehidupan sosial kita sering dihadapkan dengan masalah-masalah yang timbul dengan begitu rumitnya. Sebelum kita membahas jauh tentang arti penelitian dalam sosiologi, marilah kita sejenak untuk memahami tentang arti dari penelitian. Penelitian ialah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Istilah sosial ini menunjuk pada hubungan-hubungan antar dan di antara orang-orang kelompok dengan kelompok seperti keluarga, institusi yaitu sekolah, organisasi, komunitas, dan lingkungan yang lebih besarnya lagi. Penelitian sosial juga membutuhkan data dan interpretasi data untuk menyelesaikan masalah yang mendasari adanya penelitian sosial. Pentingnya data bergantung pada bagaimana peneliti memberi arti dan menarik intisari dari data-data yang tersedia. Di dalam penelitian sosial, data yang tidak diinterpretasikan atau diterjemahkan tidak berarti apapun. Sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang hubungan karakteristik sosiologi dengan penelitian sosial. Semoga
yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat buat Ananda sekalian. Terima kasih.